Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizkia Maniar dengan NIM 2314120070, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Filsafat Ilmu dan menjelaskan tentang basis filosofis ilmu, aliran-aliran dalam ontologi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan ontologi. Term ontologi pertama kali diperkarakan oleh Rudolf Gosclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Kemudian, kenapa ontologi ini penting dipelajari? Karena merupakan cabang filsafat yang mempelajari studi tentang keberadaan, dan realitas. Ia mencoba untuk mengambil hal-hal abstrak dan membuktikan bahwa hal tersebut nyata. Ini juga merupakan studi tentang bagaimana kita menemukan apakah sesuatu itu ada atau tidak secara klasifikasi keberadaannya. Proses ontologi dapat membantu untuk menemukan kebenaran sesuatu dengan menyelidiki jenis entitas apa yang ada, bagaimana mereka dikelompokkan ke dalam kategori, dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain pada tingkat yang paling mendasar. Ahli ontologi seringkali mencoba menemukan kategori atau jenis tertinggi dan bagaimana mereka membentuk kesamaan. Kategori yang umum diusulkan mencakup zat, sifat, hubungan, keadaan, dan peristiwa. Kategori-kategori ini dicirikan oleh konsep-konsep ontologi yang mendasar, termasuk partikularitas, dan universal, keabstrakan dan konkret atau kemungkinan dan kebutuhan. Yang menarik adalah konsep ketergantungan ontologi yang menentukan apakah entitas suatu kategori ada pada tingkat paling mendasar. Salah satu contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari adalah klasifikasi hewan. Hewan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristiknya seperti mamalia, burung, reptil, dan ikan. Sistem klasifikasi ini membantu kita untuk memahami berbagai jenis hewan yang ada dan keterkaitannya satu sama lain. Ontologi dapat dilihat dari perspektif kuantitatif dan kualitatif. Dari perspektif kuantitatif, ontologi berkaitan dengan jumlah entitas yang ada dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dari perspektif kualitatif, ontologi berkaitan dengan sistem entitas-entitas ini dan bagaimana mereka diklasifikasikan. Ontologi telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi spesifikasi formal dan eksplisit dari konseptualisme bersama. Ini digunakan di berbagai bidang termasuk teknologi informasi, bahasa komputer, dan cabang ilmu pengetahuan tertentu. Ontologi juga digunakan untuk mengembangkan sistem dan kecerdasan buatan dan untuk meningkatkan pengelolaan dan analisis data. Kemudian ada aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama ada monoisme, nihilisme, dualisme, agnostisisme, dan yang terakhir adalah pluralisme. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satu merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ada materialisme, yang kedua ada idealisme. Monoisme ontologi adalah kenyataan filosofis bahwa hanya ada satu jenis entitas atau realitas yang ada.
namun terdapat bukti yang menunjukkan adanya berbagai entitas atau realitas yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, tidak jelas apakah monoisme ontologi menggambarkan realitas secara abstrak. Kemudian, materialisme ini adalah aliran yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kemudian ada idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme, yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Kemudian ada dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasa dan spirit, materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari benda. Kedua macam hakikat ini masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama zat dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama dan kedua hakikat ialah diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes 1596 sampai 1950 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia kebendaan. Kemudian ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Regional dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan diam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multiversum. Dunia adalah sesuatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralisme. Kemudian ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias 483 sampai 360 Masehi, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis, realitas itu sebenarnya tidak ada. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tinggi dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta, karena kontradiksi tidak ada diterima. Maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu tidak ada, itu tidak dapat diketahui, ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini karena kita telah dikukung oleh dilema subjektif
Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita berikan kepada orang lain. Dan terakhir, agnosistisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Greek agnotos yang berarti you know, artinya not, gno artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Jadi, agnotisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun, tampaknya agnotisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa ontologi mempelajari tentang objek, apa yang ditelaah ilmu, berwujudan, dan hubungannya dengan daya tangkap manusia, sehingga dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan pembahasan ontologi tidak mencakup pada proses, prosedur, dan manfaat dari suatu objek yang ditelaah ilmu, tetapi lebih kepada perwujudannya ada. Itu. Penyusun dapat menyimpulkan bahwa ontologi itu merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Pada dasarnya, ontologi membicarakan tentang hakikat dari suatu benda atau sesuatu. Hakikat di sini berarti kenyataan yang sebenarnya, bukan kenyataan yang sementara menipu dan berubah. Misalnya pada model pemerintahan demokratis yang pada umumnya menjunjung tinggi pendapat rakyat, ditemui tindakan sewenang-wenang dan tidak menghargai pendapat rakyat. Keadaan yang seperti inilah yang dinamakan keadaan sementara dan bukan hakiki. Justru yang hakiki adalah model pemerintahan yang demokratis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.